Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali mengenai video dari Luis Prasetyo yang berjudul Sesama Iblis Saling Menyesatkan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentar guys. Gue mau nanya nih, Ya, kan dosa lu ditebus, Ya. Yesus nebus dosa, betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn, Betul. nebusnya ke siapa? Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut, penguasa maut adalah Iblis. iblis. Jadi kalau lu berdosa, Bener ya? berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh, Nah ini pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Apa itu? Upah dosa adalah maut, Maut. penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Bener. Ya, dan begini ya. Misalnya kita ngomong gini. Kalau utang ada di warung ditebus oleh Luis misalnya. Lalu pemilik warung siapa? Di Juli. Artinya kita nebus dosa kepada siapa? Di Juli gitu kan, pemilik warung. Karena dia punya warung. Sama seperti ini guys. Pemilik maut siapa? Raja maut. Ya iblis. Ini logika sederhana loh ya, logika sederhana. Makanya kita tuh kalau merumuskan dogma tuh hati-hati. Ya, ini akibat merumuskan dogma secara salah, guys. Jadi Papa Gereja itu merumuskan dogma secara salah sehingga akan ketemu hasil ini. Seharusnya kalau dogma itu benar, ketika dites dengan seperti ini dia tidak akan jatuh, guys, gitu. Dogma itu tidak akan runtuh gitu. Tapi ketika dites segini kan runtuh gitu. Kayak ini logika sekali. Jadi suatu itu ditarik dengan merahnya bahwa siapa, kayak kan pertanyaan mendasar itu yang memang sudah ada jawaban di Alkitab gitu kan, bahwa siapa yang menguasa kerja maut? Iblis. Menebusnya kepada siapa? Karena pemiliknya siapa? Yang punya kerja maut? Iblis. Berarti nebusnya ke iblis gitu guys. Jadi Yesus tuh nebusnya dosa kita kepada iblis yang memiliki kerja maut gitu kan. Karena kan kita tuh jatuh ke maut, dan kerja maut tuh miliknya iblis gitu. Itu logika pikir guys. Ya, Dunditan, memang logikamu itu logika yang parah banget. Tapi ya janganlah itu orang. Itu logika sederhana, bukan parah. Yang parah itu adalah orang yang menolak logika itu demi dogma. Itu masalah di situ. Harusnya ngerti dogma itu haruslah sesuatu yang logis gitu. Dogma itu diambil dari suatu hal yang logis. Harusnya logis loh dogma itu. Hasil dari berpikir logis terjadilah dogma logis gitu. Sehingga di tes dengan apapun dogma itu bisa menjawab tantangan itu. Tapi ini tidak bisa menjawab tantangan itu kan. Itu masalahnya. Artinya memang dogma itu tidak dirumuskan dengan cara yang logis gitu guys. Sekarang saya tanya kamu, kalau misalnya menebus dosa itu kepada iblis karena iblis adalah penguasa maut, pertanyaan saya, ketika kamu memukul orang lain, kemudian dilaporkan ke kantor polisi, kemudian kantor polisi dituntut supaya kamu membayar denda karena kamu sudah memukul orang, dendamu dibayarkan ke siapa? Dendamu dibayarkan ke polisi atau orang yang kamu pukul? Masalahnya polisi tidak memiliki tidak memiliki hak, ngerti nggak? Kan gini ya, kan setan itu iblis itu adalah penguasa maut. Gini loh, ada hubungan tiganya. Pertama hubungannya adalah Yesus sebagai penebus, kita sebagai yang ditebus, dan iblis sebagai penguasa kerja maut, gitu kan? Nah, kita kalau berdosa itu kan jatuh ke dalam maut, sedangkan pemilik kerja maut adalah iblis. Nah, Yesus nebusnya kepada siapa? Ya ke pemilik kerja maut, sesimpel itu. Nah, kalau kita analogian bukan kayak gitu, seperti begini ya. Pemilik warung, ya. Kita ke yang nebus siapa? Luis. Kita adalah yang ditebus. Lalu yang punya warung siapa? Tempat nebus. Misalnya di Juli. Ya, dia simpel itu, guys. Gitu loh dia pikirnya harusnya, bukan yang seperti Luis sampaikan gitu kan. Jadi analoginya bahwa kalau kita mukul orang gitu kan. Kita tadi gimana ya? Ulang lagi ya. Kita ulang lagi guys. Pertanyaan saya, ketika kamu dosa itu kepada iblis karena iblis adalah penguasa maut, pertanyaan saya, ketika kamu memukul orang lain, kita mukul orang lain nih, ya kan? Nah, nanti siapa nebus gitu kan? Tengok nanti ya. ke kantor polisi. Kemudian kantor polisi dituntut supaya kamu membayar denda karena kamu sudah memukul orang.
Nah, apa hubungan sama kantor polisi untuk berdenda gitu loh? Ya kan? Gini, kan bukan kantor polisi yang pemilik yang berhak untuk itu. Ini kan kejadian pemukiman ya. Jadi kita kan berhutang kepada yang pemilik kejadian maut. Berarti kita nih kalau kejadian pemukulan berarti kita berhutangnya bukan kepada polisi, tapi kepada yang kita pukul kita berhutangnya. Ingat ya, kita tuh hubungannya simple loh. Nggak ada orang-orang polisi itu nggak ada di kasus ini. Ingat hanya ada 3 ya. Pertama yang menebus, kedua yang tebus, yang ketiga pemilik yang tempat kita tuh yang melakukan itu gitu loh. Hanya ada 3 gitu. Nah, kasusnya ketika kita itu kan justru nyampaikan ada 4 tokoh di situ. Ada kita, ada yang nebus, ya kan? Ada polisi, ada siapa lagi ya? Ada apa namanya? Ada korban. Ada 4 di situ, guys. Ya, ada 4. Nah, logikanya begini. Kita tuh kan hubungannya kan harusnya bukan polisi tapi penebus. Gini. Jadi saya sederhana gini ya. Saya memukul orang, ya kan? Lalu ada yang nebus gitu. Udah deh kamu dipukul nih, saya tebus nih, sehingga orang ini tidak lagi dihukum gitu kan? Dia bisa lenggang bebas, mukul kamu tapi dia bebas gitu. Nah, yang nebus ini itu nebusnya ke siapa? Ke orang yang dipukul, selesai. Kau bawa polisi, aneh guys. Apa hubungan sama polisi gitu loh? Dia kan hanya 3, yang menebus, yang ditebus, dan yang jadi yang bersangkutan itu. Polisi nggak ada sangkutannya. Jadi posisi penebus siapa? Kan gini loh, kalau kasus Luis, contoh Luis kan berarti dia pelaku sekaligus penebus. Enggak, ini penebus sama pelaku itu beda. Enggak sama, kalau Luis kan sama. Jadi dia yang pelaku pemukulan, dia juga yang nebus. Nebusnya ke siapa? Kok pelaku sebagai penebus? Kalau contoh tadi ya, yang bukan contoh Luis ya, maksudnya yang di kasus Doditan ini adalah yang nebus itu beda orangnya, bukan yang memukul, bukan pelaku. Aneh guys. Luis bikin analogi nggak tepat ya, nggak matching gitu loh, nggak cocok. Makanya dia pakai ilmu cocokologi gitu. Yang pelaku itu beda sama yang nebus. Jadi Anda nggak bisa menjadikan pelaku penebus satu orang, nggak bisa. Apakah yang berdosa yang nebus, misal saya buat dosa yang nebus, enggak kan, nebus Yesus misalnya. Artinya dibedakan dong. Artinya yang nebus bukan orang yang memukul. Dia ditebus harusnya kan. Dosanya mukul orang itu ditebus. Jadi harusnya bukan polisi tapi penebus. Harusnya diambil contoh bukan polisi, tapi orang yang nebus. Siapa yang nebus ketika saya mukul orang? Ya. Siapa yang nebus saya? Kesalahan saya ini siapa nebus? Lalu orang diberikan kepada siapa? Kepada orang saya pukul, selesai guys. Gak ada sampai ke polisi segala gitu kan? Denda siapa? Dendamu dibayarkan ke polisi atau orang yang kamu pukul? Ya pasti kepada orang yang pukul. Karena jadi orang itu berperan sekaligus sebagai pelaku sekaligus penghapus dosa, aneh. Berarti saya berperan sebagai pelaku dan juga sekaligus penebus. Kan penebusnya Yesus, gimana Luis nih kan? Berarti Pak Polisi ini tugasnya apa? Kok tugas penebus bukan diambil Pak Polisi, tapi diambil oleh orang yang mukul? Makanya guys, sih tolong kasih analogi yang benar sedikit gitu. Anak saya buat analogi nggak benar, gimana ceritanya gitu kan? hutang pemukulan itu kepada orang yang dipukul. Tetapi memang secara ofisial kamu harusnya dimasukin di penjara. Jadi penjara adalah hukuman yang disediakan untuk orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang Raka Itu dia, tanggung jawab penjara itu adalah tempat yang disediakan untuk orang yang tidak mau tanggung jawab. Lah, Anda bayangkan kalau penjara itu dihilangkan. Sama kayak karena penebusan kan dihilangkan itu jadinya. Jadi gini guys ya, karena penebusan, lalu apalagi gunanya itu ada neraka coba? Karena dosa orang itu tebus gitu kan. Aneh guys jadi logikanya. maut memang dikatakan bagaimana sementara ini penguasa maut adalah iblis, tapi iblis juga akan dihukum selama-lamanya di tempat atau maut itu. Tapi secara Artinya iblis bukan penguasa maut kalau gitu. Atau penguasa maut sementara gitu. Ada ya menguasai sesuatu sementara gitu kan. Guys, ini aneh sekali gitu. Iblis menguasai maut. Saya nggak setuju dengan katakan iblis penguasa maut, enggak. Iblis itu tidak menguasai maut karena dia juga kena maut gitu. Iblis juga bakal mati juga gitu. Jadi
penguasa maut itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri gitu, bukan iblis. Makanya saya akhirnya kalau ada ayat mengatakan bahwa iblis penguasa maut itu nggak masuk akal bagi saya guys. Karena soalnya yang menguasai segalanya itu Tuhan itu, bukan iblis ya, gitu kan. Jadi maut itu sendiri adalah Allah. Allah menyediakan maut itu untuk orang-orang yang berhutang dosa, yang melakukan dosa dan berhutang pelunasan kepada Allah. Sehingga Yesus Ya, faktanya tumbuhan juga maut, mati. Ya, malaikat mati, jin mati, ya. Orang-orang taat, Bunda Maria, Bunda Teresa mati. Yesus mati, Nabi Muhammad mati, orang-orang suci, Abraham, semua nabi mati. Artinya, ya apa ya? Tidak ada perbedaan dosa guys, itu intinya guys. Bagi kita kan. memberikan nyawanya melunasi hutang itu kepada Allah, bukan kepada iblis. Sehingga seseorang yang tidak membayar lunas pelanggarannya kepada Guys, utang tuh dibayar lunas pada situ juga. Artinya kalau dibayar kepada Allah kan nunggu nanti gitu. Berarti kan ketika gini-gini kan iblis adalah penguasa sementara. Anggaplah dia meyakini bahwa iblis penguasa maut, kerajaan maut sementara. Nanti akan diambil oleh Allah. Artinya ketika kita misalnya buat dosa, Luis buat dosa nih, kan dosanya ditebus Yesus. Artinya Yesus tidak langsung menebus gitu. Nunggu iblis mati dulu baru iblis serahkan kembali ke jemaat pada Allah baru dibayarkan, ditebus. Kan aneh guys gitu. Aneh nggak? Berarti kan dia langsung ngomong nih, dia pertama langsung ngomong gini, saudara-saudara sekalian, bahwa sebenarnya dosa kita tidak disebut langsung loh. Kenapa? Kan sementara iblis masih jadi penguasa maut. Nanti tunggu iblis berhenti dari pensiun dari penguasa maut, diserahkan pada Allah, padahal baru ditebus gitu. Kan aneh guys. Lagi seperti ini kenapa harus kejadian gitu? Kan Tuhan tuh maha kuasa, ngapain pakai acara yang ribet seperti ini gitu loh. Tuhan itu nggak ribet guys, dia tuh apa ya, sesuatu entitas yang sangat luar biasa yang di luar nalar ya, dalam artian dia tuh kemampuannya itu betul-betul kita tidak mampu bayangkan saking hebatnya Tuhan itu. Masa dia harus bermain di hal sepele ini gitu kan? Semacam bermain peran itu kan aneh sekali guys. Jadi ini seperti merendahkan Tuhan namanya gitu kan. Sama kayak kaum penyembah sapi itu, dia menganggap sapi itu Tuhan, itu kan merendahkan Tuhan namanya. Jadi Tuhan tuh berubah jadi sapi itu. Sama gini kan Tuhan tuh berubah jadi manusia kan itu merendahkan Tuhan. Tuhan tuh adalah suatu entitas sangat tinggi, kok masih harus berubah lagi jadi makhluk ciptaannya. Itu merendahkan Tuhan namanya kan. Lagi pikirnya guys. membayar pelunasan atas utang dosa itu kepada Allah, maka dia akan masuk ke surga. Sehingga benar apa yang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Faktanya setiap orang akan binasa. Binasa adalah mengalami kematian. Tidak ada manusia itu tidak binasa. Semua manusia akan binasa guys. Ya. Jadi ini ayat perlu kita pertanyakan logika. Benar nggak katanya kita tuh kalau percaya Yesus Tuhan kita tuh tidak akan binasa? Faktanya semua orang mengalami kebinasaan. Tidak ada itu yang tidak mengalami. Termasuk hewan, tumbuhan, malaikat, jin gitu. Jadi sekali lagi kematian itu adalah suatu hal keniscayaan itu. Itu logika dia. Jadi menimpa pada semua makhluk ciptaan gitu. Bahkan termasuk beberapa bintang gitu kan, bintang-bintang lah, kalian semua kan mengalami kematian juga guys gitu. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi logika rendahanmu itu nggak usah kau pakai untuk Jadi logika rendah itu logika siapa Luis, ya kan? Logika siapa yang rendah sekarang coba? menyesatkan banyak orang. Karena logikanya penyesat itu memang ada, tapi celakalah orang yang karenanya penyesatan itu ada. Dan yang menyesatkan itu sederhananya adalah siapa? Iblis. Jadi dia bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sampai kamu menyesal. Jadi iblis itu berusaha menyesatkan kita melalui Luis gitu intinya guys, ya kan? Makanya saya katakan ya, coba cek lagi ayat itu. Karena harus bisa berpikir kritis lah, jangan begitu saja percaya pada dogma gitu kan. Kita dikasih Tuhan kemampuan untuk berpikir, menggunakan akal. Ya, kita harus berpikir, ini ayat masuk akal tidak? Benar nggak seperti ini kejadiannya? Kan tidak terjadi guys gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita pakai logika kita insya Allah akan selamat. Kita tidak akan bisa ditipu daya oleh iblis gitu. Apalagi orang-orang seperti itu gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.